Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita yaitu mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ketiga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang eh, tugas yang diberikan oleh Widya Suara yaitu Bapak Dr. Andes Gunawan MM, yang mana tugas ini adalah berkenaan dengan pelatihan yang berhubungan mata diklatnya yaitu hubungan kelembagaan. Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Sukinda. Saya Kepala Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nomor peserta yaitu dengan nomor 32. Baik Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu materi yang berhubungan dengan potensi kewenangan dapat dikerjasamakan. Hal ini adalah merupakan salah satu mata diklat yang berhubungan dengan hubungan kelembagaan di bab 4. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kalau kita berbicara mengenai potensi kewenangan dapat dikerjasamakan, ini adalah merupakan satu hal yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena kriteria kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tentunya ada kewenangan yang berbeda pada setiap tingkatan pemerintahan. Salah satu unsur penting dalam hubungan pusat daerah adalah pembagian kewenangan. Inilah yang akan kita jelaskan yaitu pada materi kali ini. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus memang diatur yaitu pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang mana ini meliputi urusan pemerintahan absolut yaitu mutlak urusan pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren atau urusan bersama yaitu antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, dan urusan pemerintahan yaitu umum. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan nanti bagaimana yaitu pembahasan terkait kerjasama antar daerah atau KAD dan kerjasama daerah dengan pemerintah pusat, kerjasama pemerintah yaitu dengan badan usaha, dan kerjasama dengan pihak ketiga melalui pengembangan dari knowledge sharing atau pembangunan daerah. Nah, pada kesempatan ini insya Allah Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan yaitu materi di bab 4 ini sendiri, menurut KAHU 2012 dan Mendagri 2012 bahwa kriteria distribusi urusan pemerintahan antar pemerintah itu terbagi yaitu ke dalam 4. Yang pertama adalah eksternalitas atau spillover, yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Yang kedua, kriterianya adalah accountable, yang mana pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih baik dekat dengan dampak atau akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Kemudian, kriteria distribusi yang ketiga yaitu efisiensi. Suatu urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh suatu serata pemerintahan tertentu. Dan yang terakhir, yaitu kriteria yang keempat, kepentingan strategi nasional. Nah, pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri,
pencapaian program strategi nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, inilah 4 kriteria distribusi urusan pemerintahan antar pemerintahan. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa kewenangan dalam tingkat pemerintahan. Nah, kewenangan ini terbagi yaitu ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kewenangan pemerintahan pusat. Yang kedua, tingkat kewenangan pemerintahan yaitu provinsi. Yang ketiga, tingkat pemerintahan kabupaten atau kota. Kewenangan tingkat pemerintahan pusat adalah berwenang membuat norma-norma, standar prosedur, money, supervisi, fasilitas, dan ukuran urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. Kemudian yang kedua, tingkat pemerintahan provinsi. Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional atau lintas kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah tingkat pemerintahan kabupaten atau kota, yang mana berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal atau dalam satu kabupaten kota. Nah, ada 3 inilah yaitu tingkat pemerintahan kita, bahwa ada pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa bagaimana kriteria kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, sebagaimana diatur yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada beberapa aspek ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada aspek lokasi. Yang kedua ada aspek pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu ada aspek manfaat atau dampak. Yang keempat ada aspek penggunaan sumber daya. Dan yang kelima lainnya. Mari kita lihat yaitu berdasarkan aspek tersebut. Kalau kita melihat yaitu dari pemerintahan tadi, bahwa kita akan melihat yang pertama bagaimana pemerintah pusat. Lokasi pemerintah pusat ini adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Sementara pemerintahan provinsi lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota. Sedangkan lokasi pemerintahan kabupaten atau kota berada di dalam daerah kabupaten atau kota. Kemudian kalau kita lihat yaitu dari aspek pengguna. Aspek penggunanya, pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Nah, sedangkan pemerintahan provinsi, penggunanya adalah lintas daerah kabupaten atau kota. Dan pemerintah kota atau kota kabupaten atau kota penggunanya adalah berada dalam daerah kabupaten atau kota itu sendiri. Kemudian kita lihat yaitu dari aspek manfaat atau dampak. Pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Sedangkan untuk pemerintahan provinsi, manfaat atau dampaknya adalah lintas daerah, kabupaten atau kota. Sedangkan pemerintah kabupaten atau kota, manfaat atau dampaknya berada dalam daerah kabupaten atau kota tersebut. Kemudian kita lihat yaitu dari aspek pengguna sumber daya. Kalau kita lihat yaitu pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang pengguna sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau bagian provinsi atau pemerintahan provinsi lebih efisien apabila dilakukan pemerintahan provinsi. Sedangkan yaitu untuk pemerintahan kabupaten kota, pengguna sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian aspek lainnya ini kita lihat yaitu dari pemerintahan pusat, yang mana urusan pemerintahan yang peranannya strategi bagi kepentingan nasional. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu, bagaimana klasifikasi urusan pemerintahan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa berdasarkan yaitu kriteria, urusan pemerintahan itu terbagi ke dalam 4, yaitu ada eksternalitas, akuntabilitas, efisien, dan kepentingan strategi nasional. Nah,
urusan pemerintahan ini sendiri, ini terbagi yaitu ke dalam 3 urusan. Yang pertama ada yang bersifatnya absolut, kemudian konkuren, kemudian ada urusan pemerintahan umum. Yang mana absolut ini terpusat yaitu pada pemerintah pusat. Kemudian kalau konkuren, ini adalah urusan bersama baik pusat, provinsi, daerah maupun kabupaten kota, kabupaten ataupun kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum ini adalah merupakan wewenang presiden sebagai kepala negara. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat yaitu yang pertama, yaitu urusan yang pemerintahan absolut. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu pertahanan, yang kedua keamanan, yang ketiga agama, yang keempat justisi, yang kelima politik luar negeri, yang keenam moneter dan fiskal. Sedangkan yaitu konkuren, konkuren ini terbagi ke dalam dua, ada urusan yang wajib, kemudian ada yang urusan pilihan. Sementara yaitu urusan wajib ini terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah pelayanan dasar, yang kedua non pelayanan dasar. Untuk pelayanan dasar ini harus kita lakukan yaitu sesuai dengan SPM, yaitu standar pelayanan minimal. Nah, kemudian yang untuk pilihan ini contohnya adalah seperti pertambangan, kemudian perdagangan, perkebunan, kelautan, dan perikanan. Yang mana bahwa ini adalah menjadi kewenangan provinsi yang membagi atau sebagian hasilnya nanti bisa dibagikan ke kabupaten kota. Kemudian yang terakhir yaitu ada urusan pemerintahan umum. Ini adalah urusan yang wewenangnya adalah kepala negara atau presiden. Yang mana ada beberapa hal di sana yang berkaitan dengan hal tersebut. Contohnya adalah bagaimana pembinaan tentang wawasan kebangsaan, kemudian pembinaan persatuan dan kesatuan, kemudian pembinaan kerukunan antar sara, kemudian lagi yaitu penanganan konflik sosial, kemudian koordinasi tugas antar instansi yang ada di daerah, kemudian yang keenam adalah bagaimana pendelegasian atau yaitu pengembangan demokrasi. Yang ketujuh adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan wewenang daerah ya atau tidak dilaksanakan lintas vertikal. Nah, ini adalah bagian yang merupakan yaitu klasifikasi urusan pemerintahan. Bapak Ibu, mari kita lihat, yaitu agar lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana prinsip klasifikasi urusan pemerintahan itu sendiri. Kategori pengaturannya ini bisa terbagi yaitu ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori pelaksana, kemudian yang kedua ada kategori yaitu mengenai pendanaan, dan yang ketiga yaitu adalah mengenai kategori pengaturan lainnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, yang pertama adalah kategori pengaturan, di mana bahwa kita mengetahui klasifikasi urusan pemerintahan terbagi tiga. Tadi ada absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan secara umum. Nah, kemudian di sini dijabarkan dalam hal pelaksananya, misalnya, yaitu pemerintah yang absolut, yaitu terpusat pada pemerintah pusat. Ini dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat. Kemudian dapat juga dilakukan kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kemudian tidak dapat ditugas perbantukan kepada daerah otonom karena tidak ada perangkat daerah yang melaksanakan. Nah, kemudian lagi contoh misalnya untuk urusan pemerintahan konkuren yang mana pelaksanaan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Ini adalah merupakan kewenangan daerah dilaksanakan berdasarkan azas otonomi daerah. Kemudian contohnya lagi yaitu urusan pemerintahan umum, pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan presiden. Nah, ini adalah merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara dalam rangka yaitu pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh gubernur, kemudian bupati atau wali kota di wilayahnya dibantu oleh instansi vertikal. Nah, kemudian dari segi yaitu kategori pendanaan, kalau yaitu
urusan atau pemerintahan yaitu yang absolut itu dibiayai dari APBN, kamu konkuren ini dibiayai dari APBD, kemudian yaitu yang pemerintahan secara umum ini dibiayai dari APBN. Kemudian pengaturan lainnya bagaimana yaitu klasifikasi urusan pemerintah yang absolut, pembentukan instansi vertikal di daerah tidak memerlukan persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara konkuren ini pengaturannya adalah hak daerah, hak daerah yang mana bahwa mengatur dan mengurus urusan yang sudah diserahkan kepada daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan kondisi daerah dalam prinsip NKRI dengan berpedoman pada NSP, yaitu yang mana ini harus harus kita kita lakukan. Kemudian pengaturan lainnya yaitu gubernur yang mana gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui yaitu Mendagri, dan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah yang ada di pusat. Ini adalah merupakan yaitu hal yang perlu kita lakukan yaitu urusan pemerintahan secara umum. Yang mana tadi bahwa telah kami jelaskan dari yaitu klasifikasi urusan pemerintah yang ada tiga tadi semuanya itu dapat kita lihat yaitu beberapa kategori yang dapat dilaksanakan. Barangkali ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kiranya ada hal-hal yang kurang dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini akan memberikan manfaat yang berarti buat diri kita untuk menambah kompetensi kita, pengetahuan, serta pengalaman kita dalam melaksanakan tugas sebagai ASN yang lebih efektif dan tentunya dalam rangka melakukan proses perubahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.